mereka kebanyakan jangankan baca Al-Quran, langsung Al-Qurannya ya. Syukur-syukur di HP-nya itu ada Al-Qurannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Khadijah dari Media Retorika. Sekarang saya bersama Kak Faik. Beliau selaku Ketua UKM Karomah. Silakan Kak, perkenalkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fekatur Jamila sebagai Ketua Umum UKM Karomah masa hikmat 2020-2021. Kira-kira UKM Karomah itu apa Kak? Nah, jadi begini nih, UKM Karomah itu merupakan unit kegiatan mahasiswa yang ranahnya itu bergerak di bidang keagamaan. Visi dan misi UKM Karomah itu seperti apa Kak? Kalau boleh saya tahu. Untuk visi dan misi UKM Karomah tidak lain adalah membumikan aswaja, terutama khususnya di kampus STK PPGRI Sumeneb dalam menangkal paham-paham radikal seperti itu. Bentar lagi kan mau masuk di bulan Ramadan. Betul Bang. Kira-kira UKM Karomah punya rangkaian kegiatan apa saja nih? Seperti biasa setiap tahunnya nih, Kak siapa dulu? Kak Khadijah. Jadi setiap tahunnya nih Kak Khadijah, UKM Karomah itu selalu mengadakan agenda. Nah, untuk tahun ini UKM Karomah itu tema umumnya kita mengadakan Gemar Ramadan. Yang di sana di Gemar Ramadan itu ada beberapa rentetan acara. Yang pertama, kita seperti biasa tiap minggunya itu anggap hari Kamis menjelang malam Jumat itu kita khotmil Quran di musola kampus ini. Terus untuk selanjutnya ada nuzul Quran. Nah, kebetulan nih sekedar promosi juga ya. Jadi nuzul Quran dalam memperingati nuzul Quran, kami itu mengadakan lomba tartilul Quran semadura. Jadi untuk sistemnya itu online ya Kak. Ya. Jadi teman-teman di luar sana, baik yang SD maupun mahasiswa sekaligus atau umum Kak? Berarti iya umum. Batas maksimal umurnya berapa tahun Kak? Iya. Maksimal umurnya itu 25 tahun. 25. Sistem dalam lomba tersebut tetap muka, face to face, atau sistemnya pakai video dikirim gitu Kak? Karena kan kami itu online ya, jadi untuk pengiriman anggap tartilul Qurannya itu lewat video yang dikirim ke email lomba UKM Karomah. Sejauh ini kira-kira sudah ada yang daftar belum Kak di UKM Karomah? Oh iya, jadi untuk pendaftar masih belum, soalnya kan masih besok untuk pemulaan pendaftaran. Itu perwakilan dari pondok pesantren atau madrasah atau bagaimana Kak? Anggap sasaran ya, jadi untuk sasarannya kami biasa pondok pesantren. Kami menyasar pondok pesantren agar mengikuti dan berpartisipasi di lomba yang kami adakan. Selain itu kami juga tergabung di Forkomda FSLDK Surabaya. Jadi kami memanfaatkan forum itu sebagai sasaran di lomba tartilul Quran dan kami langsung mengirimkan surat ke LDK Semarang. Nah kan kakak tadi bilang kalau bahwasanya lomba tartilul Quran itu dilaksanakan pada waktu nuzulul Quran. Kira-kira nuzulul Quran itu apa Kak? Jadi nuzulul Quran itu adalah kita memperingati turunnya Al-Quran. Dan biasanya pada tanggal 17 Ramadan. 17 Ramadan. Nah, selain lomba tersebut mungkin ada kegiatan lain Kak? Seperti yang saya tadi katakan ya, untuk di Gemar Ramadan itu ada beberapa rentetan acara. Yang pertama kan ada khotmil Quran, seperti biasa merupakan rutinitas dari keanggotaan UKM Karomah. Kemudian ada peringatan nuzul Quran yang dikemas dengan lomba tartil ya. Kemudian yang terakhir itu ada penutupan, malam penutupan lomba tartil Quran yang itu di sana juga ada pengajian umum. Pengajian umumnya diletakkan di kampus atau di luar kampus Kak? Spesial dong, kalau pengajian umumnya kita letakkan di kampus STK PPGRI Sumeneb. Pada tanggal berapa kira-kira Kak? Untuk tanggalnya yaitu tanggal 4 Mei 2021
atau tanggal 22 Ramadan 1442. Nah, tujuan diadakan lomba tersebut apa, Kak? Sebenarnya tujuannya adalah yang pertama merupakan peringatan terhadap nuzul Quran, yang tujuan khususnya itu adalah untuk membumikan Al-Quran, terutama pada generasi Islam. Kira-kira kalau menurut Kakak, generasi Islam itu di masa sekarang itu seperti apa, Kak? Kan berhubung sekarang kan moralnya sudah berkurang gitu, Kak. Kadang ada yang mohon maaf tidak berpuasa gitu, Kak. Kalau masalah demikian, yang tidak berpuasa itu Allahu a'lam ya. Cuma masalah generasi Islam sekarang, ya sebenarnya itu bukan mau menilai ya. Jadi insya Allah kalau generasi Islam sekarang kan gimana ya? Itu sekarang kan eranya digital. Jadi mereka kebanyakan jangankan baca Al-Quran langsung Al-Qurannya ya. Syukur-syukur di HP-nya itu ada Al-Qurannya. Jadi maksud kami di UKM Karomah itu ingin mereka itu lebih mencintai Al-Quran lagi seperti itu. Kira-kira tips, misalkan Kakak punya tips ya untuk generasi Islam selanjutnya, apa tips Kakak agar supaya bisa meningkatkan keimanan atau ketakwaannya? Kalau meningkatkan keimanan dan ketakwaan itu kembali ke diri masing-masing. Cuma langkah yang kami ambil dengan mengadakan lomba tahfidz Quran ini sebenarnya bentuk motivasi kami dari UKM Karomah untuk mereka-mereka yang ada di luar sana yang mencintai Al-Quran. Jadi lebih tertantang mereka yang biasanya hanya duduk diam di rumah dengan bersahabat dengan Al-Qurannya ya. Jadi di sana ada ajang kompetisi bagi mereka pencinta Al-Quran yang UKM Karomah adakan. Nah, untuk penilaian dalam lomba tersebut apakah misalkan tajwid yang didahulukan atau akhlak gitu? Jadi di sana kriteria tahfidz Quran yang kami adakan itu ada 4 kriteria. Yang pertama adalah tajwid, kemudian ada kefasihan serta lagu irama. Mengapa tidak akhlak didahulukan, Kak? Kan kayak gini ada yang mengatakan bahwasanya kesopanan lebih tinggi daripada ilmunya, Kak. Iya. Sebenarnya kan sudah masuk di adab itu masalah akhlak ya. Baik sikapnya, sikap perilaku dirinya ketika menampilkan video, kemudian dari busana pun juga sudah masuk di adab. Masuk. Itu Kak maksudnya kenapa tidak diletakkan di awal itu? Kenapa kan kata Kakak tajwid kan yang pertama, kenapa tidak ada sebenarnya itu bukan lantas sesuai tingkatan keutamaan yang kami jadikan penilaian, enggak. Tadi saya cuma nyebut yang pertama tajwid ya. Tajwid. Enggak, itu sama saja, cuma kriteria umumnya yang kami masukkan di sana itu ada 4 itu. Salah satunya juga ada. Nah, untuk anggota UKM Karomah kira-kira boleh nggak Kak ikut dalam lomba tersebut? Karena kebetulan ya UKM Karomah ini sebagai tuan rumah, jadi tugasnya UKM Karomah adalah mencari peserta, bukan menjadi peserta ya. Tapi kalau misalkan berkeinginan ikut lomba Kak? Kalau misalkan mau berkeinginan ikut lomba, sebenarnya banyak di luar sana yang juga mengadakan lomba tahfidz Quran. Jadi tidak hanya UKM Karomah sebenarnya. Jadi kami lebih memprioritaskan mereka yang di luar sana yang bukan anggota UKM Karomah. Berarti ini kan umum ya Kak? Ya. Nah, tadi kan kita sudah bahas nih tentang apa saja kegiatan UKM Karomah di bulan Ramadan. Alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa saja peran UKM Karomah yang mesti kita ketahui terlebih dahulu. Silahkan Kak. Jadi nih peran UKM Karomah sebenarnya tidak hanya di Ramadan ya. Iya. Terus kemudian yang perlu diketahui, UKM Karomah ini paket komplit loh. Jadi di mana komplitnya? Sebenarnya keagamaannya ada, keseniannya juga ada gitu. Nah, untuk di keagamaannya biasanya Karomah ini selalu ngadain kajian tiap hari Rabu yang di sana temanya juga keagamaan gitu. Nah, tadi kan Kakak bilang bahwa ada juga kesenian ya. Keseniannya itu seperti apa sih Kak?
Untuk keseniannya ada Banjari, kami memfasilitasi mereka yang kebetulan lulusan pondok pesantren dan di pondok pesantrennya sudah mempunyai bekal di bidang Banjari, kami juga fasilitasi di kampus STK ini. Nah, kan kata kakak tadi ada Banjari. Iya. Setahuku di UKM Karomah itu Banjarinya cuma yang laki-laki, kenapa tidak ada yang perempuan gitu kak? Ya betul ya. Jadi selama ini kan yang UKM Karomah saya selalu dilihat oleh orang luar itu Banjarinya cuma khusus laki-laki, nggak ada cewek gitu ya. Iya. Sebenarnya ada sih, cuma mereka itu anggaplah kurang semangat ketika mau latihan. Padahal dari kami sudah mewanti-wanti gitu, sudah apa ya istilahnya mengobarkan semangat untuk mereka lah, ngasih semangat, ayo latihan gitu. Tapi mereka tetap aja nggak latihan, kayak nggak ada waktu gitu. Barangkali sih. Iya betul banget. Nah, lepas dari itu, lalu apa saja fungsi dari UKM Karomah itu kak? Selain yang itu kak tadi. Selain itu ya, anggap fungsi, kalau misal saya bahasakan ada tugas pokok, ada tugas pendukung ya. Di tugas pendukungnya itu UKM Karomah mengurusi musola. Jadi setiap seluruh apapun fasilitas musola, kemudian kegiatan-kegiatan musola, jadi itu yang ngurus UKM Karomah, seperti hanya adzan. Jadi anggota-anggota UKM Karomah itu ada piket untuk adzan baik di zuhur sama asar gitu. Kemudian untuk masalah pengadaan alat-alat sholat seperti hanya mukena, kemudian lemari dan sebagainya, itu juga Karomah yang ngurus. Kalau yang pokok itu kak, itulah yang Kalau yang pokok ya sebagaimana tugas UKM sendiri, tugas UKM Karomah sendiri, yang pertama adalah melakukan kegiatan agenda-agenda sesuai dengan agenda UKM Karomah yang sudah ditetapkan di MUMIS kemarin. Nah, lepas dari itu, cara kerjanya UKM Karomah dalam keislaman itu bagaimana kak? Yang pertama kami lakukan kajian, terus kemudian selain kajian ada khatam Quran biasanya tiap bulan dan tiap malam Jumat Kamis itu kami khatam Quran di musola. Tapi kemarin kayaknya bukan Kamis kak. Kapan? Iya bu kayaknya. Kalau yang itu Yang khatam Quran itu kan? Satu juz. Iya. Jadi soalnya kan kondisional ya, cuma kami biasanya lebih lebih ditaruh di hari Kamis malam Jumat Manis biasanya itu. Cuma karena kebetulan ada acara yang berbarengan kayak gitu ya. Juga seperti yang tadi manusia itu selalu sibuk ya kan. Jadi kami letakkan di hari Rabu untuk yang kemarin. Nah, untuk forum silaturahmi itu sistemnya dalam UKM Karomah itu seperti apa sih kak? Iya, ada juga forum silaturahim ya. Namanya juga memperkuat silaturahim, berarti ke keanggotaan atau di pengurus ya. Jadi forum silaturahim itu kondisional. Siapa yang ingin disilaturahimi maka kami akan silaturahim gitu. Jadi untuk kemarin sudah 2 kali UKM Karomah mengadakan forsil. Yang pertama ke rumah saya sendiri, kemudian satunya lagi itu di rumah ketua angkatan Asidik ya kayaknya. Ya. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan mungkin bisa berjumpa di lain waktu ya Kak Faid. Dan sebelum kami pamit dari kalian semua, kami ingin mengucapkan Marhaban ya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.